Oke. Kenapa? Sekitar tahun 1930-an, Sultan Sirajuddin dibuang ke bukan di Kampung Armata di NTT. Dari situlah Dompu tidak dikenang karena amarah rasanya kalau di sini ya. Sultan kita dibuang di sana. Dan Belanda sebelum itu pernah bersumpah akan menghilangkan Dompu dari peta dunia dan akan menghanguskan Dompu dari peta dunia. Jadi jangan heran jika ada pribumi orang Indonesia itu sendiri mengatakan Dompu itu tidak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AP Channel ya. Di Alam Inspirasi. Jadi kali ini sobat AP sekalian, kita kehadiran, kalian tahu yang hadir atau saya yang hadir ini? Fuad yang hadir. Fuad yang hadir. Datang. Jadi saya kehadiran sobat-sobat saya yang luar biasa, yang di dunia media sosial cukup menghibur sobat sekalian. Nah, seperti apa kelucuan mereka atau seperti apa keaslian mereka yang sebenarnya, kita akan ngobrol-ngobrol ala santai bersama mereka ini sobat sekalian. Jadi mereka berdua ini terkenal dengan Mr. Ching Hui dan Abu Jamila. Boleh diceritakan Bung Ojan atau Bung Fuad? Boleh diceritain aja, kita dengerin aja nggak apa-apa. Saya cerita. Iya, ceritain. Iya, ceritain aja nggak Jadi apa-apa. begini. Iya. Jadi begini. Jadi sobat apa sekalian, belum apa-apa kita sudah ya seperti inilah. Jadi begini Bung Ojan, Anda itu terkenal dengan Mr. Ching Hui. Video Anda bahkan ribuan orang yang membagikan video Anda berdua ini. Iya, alhamdulillah. Terkait dengan kelucuan ya. Anda. Oke. Sesuai dengan kenaikan BBM lah. Iya. Jadi dari Mr. Ching Hui itu keaslian Anda itu seperti apa, nama aslinya Anda apa, dari mana, bagaimana Anda, boleh diceritakan di sini? Boleh dong, boleh. Begini ceritanya. Jadi sama cerita nih ya. Nah, cerita aja, cerita nih ya. cerita aja. Ya, biar saya doakan saja lah. Lucu banget itu ceritanya. Ya, itu seperti itu. Apa yang itu? Oh iya, belum ya. Gini, saya Ojan, atau nama asli saya, nama panggung saya Ojan, nama asli saya Ajadin. Terus nama ini nama di video ya, Nama viralnya Anda tuh apa? Mr. Ching Hui juga boleh, terserah, tergantung amal ibadah. Oh gitu. Kalau amal ibadah Anda baik itu namanya apa? Ojan. Ojan. Kalau amal ibadahnya Anda buruk, Kembali ke habitat asli. Kembali ke ya. habitat asli. Iya. itu aja Bang. Itu aja saya rasa. Anda mau tambah lagi, mau ngomong apa? Nanti saya tambahin nanti. Oke, baik. Kita kembali ke sobat kita yang satu ini. Kayaknya beliau ini gatal sekali ingin ngomong sesuatu ini. Anda pengen ngomong apa di sini? Ayo ngomong. Jujur aja nggak apa-apa kok. Boleh nggak saya curhat ini? Boleh, silakan. Silakan curhat. Tapi Mama, jangan ngomong. curhat dong. Makanya Mama dan AA. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah itu hanya orang yang membenarkan. Tapi sesungguhnya yang benar itu adalah itu Yang salah. Iya. yang salah. Iya, lahirnya benar itu karena ada salah kan. Ya, Ada jadi salah. rumusan kehidupan itu hampir sama dengan putih dan hitam. Tidak mungkin ada hitam kalau tidak ada putih. Kalau kelebihan putih Bisa itu aja, namanya bisa keputihan. Keputihan. Iya. Oh, kalau kelebihan hitam? Itu namanya kehitaman. Kehitaman. Oh, gitu Dia ya. hampir berkelahi miring dengan aspal dia. Iya, kalau kehitaman kan adik kakak dengan Supratman gitu. Supratman. Kalau yang bisa alam gaib itu namanya supranatural. Supranatural. Oke. Adiknya Supratman. Jadi Anda ini mau Adiknya Suprafit. Suprafit. Iya, 125 dia. berarti Anda jadi memperkenalkan diri nih. Oh, maksudnya Terserah kita. perkenalkan nama saya. Iya, nama asli Anda siapa? Dari mana asal Tapi mula sebelumnya Anda? Bapak ini dari kelurahan atau dari mana? Iya, Kok dari tanya camat. nama saya? Camat. Saya dari mana-mana aja boleh. Mau pendataan gitu. Iya. Kebetulan saya ini kan fakir miskin. Ini guru fakir. Ada bantuan gitu. Ada bantuan dari Iya, sosial. silakan Anda ngomong dulu bagaimana Anda cara ngomong Anda akan dinilai apakah Anda layak untuk mendapatkan bantuan dari saya atau bagaimana. Benar nih Pak? Iya. Serius? Serius saya. Bantuan dari mana dulu ini? Ya. Dari dinas mana nih? Iya, benar. Ini bantuan dari, nanti saya bocorin bantuan. Jangan-jangan ini Bapak ini dari ada tanah hibah ya?
Ini hadiah dari anda semua ini yang saya kasih nanti. Awas. Iya. Speaker buat anda ngomong nggak jelas di sini boleh. Iya. Iya. Oke, Bung Fuad, anda juga itu terkenal dengan Abu Jamila ya. Jadi luar biasa dedikasi anda untuk menghibur masyarakat Dompu. Sejak mulai COVID-19 itu anda sudah mulai muncul di layar YouTube dengan menghibur berbagai banyak orang. Abu Jamila itu dikenal di YouTube. Keseharian anda dikenal sebagai apa? Ya. Oke. Terima kasih. Jawab aja nggak apa-apa, aku jangan takut. Iya, kok susahnya anda menjawab itu aja. Ngapain takut gitu loh. Jadi nggak saya ngomong ini. Ya ngomong aja, Iya. jawab ya, jawab. Iya, jawab. Kan dia Oke, nanya terima tadi, kasih kan. atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, Pertama-tama pasti bukan yang kedua. Yang kedua pasti bukan yang pertama. oke. Tapi yang terbaik, nama saya Muhammad Fuad Al-Katiri. Lahir di atas kasur dengan selamat, sentosa, adil dan makmur. Oh. Ya. Biasa, sejahtera ya. Kalau nama saya sih tergantung dari situasi dan kondisi. Oke. Jikalau saya di Kalau lapangan, Di lapangan Kalau apa? kondisinya di lapangan, saya namanya Cristiano Ronaldo. kalau di luar lapangan, Saya namanya offside. Offside. Ya, Kalau di tengah lapangan, wasit. Kalau saya di atas ring, kalau di atas ring apa namanya? wanita. Kalau di lampu merah, Kalau lampu merah itu temannya Ojan itu, yang suka gini-gini itu. Ya. ya salah satu sama dia itu. Saya sih tergantung kesepakatan sebenarnya. oh berarti nama anda itu tergantung kesepakatan, Iya. Misalkan tergantung saya, tempat. Iya, gantung tempat, situasi dan kondisi. Misalkan Oke. saya lagi di atas panggung nyanyi, saya Kalau tuh misalnya dipanggil ini Ariel bro, Peter ini Pan. bro, kalau misalnya di pemakaman umum, Saya dipanggil ini keranda gitu, bukan keranda, saya apa? tanah liat. Luar biasa sekali. Apa hubungannya ya tanah dia sama? Ada. Kita kan kembali ke tanah semua. Oke. Dari tanah dan kembali ke tanah. Innalillahi wa Wa inna inna ilaihi ilaihi raji'un. raji'un. Jangan-jangan dari tanah sengketa. Ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Boleh dari tanah sengketa beliau ini ya. Kalau kamu kan dari tanah pemakaman umum. Jadi gini, saya ini di kolom komentar YouTube saya itu sering sekali teman-teman AP bilang panggil dong itu Abu Jamila dan Mr. Singhui, panggil. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka interogasi. Iya. Tapi sebelumnya Bapak ini siapa gitu? Iya, ingin tahu itu biar kita jujur gitu Menurut kalian saya ini siapa? Tahanan. Tahanan. kan. Iya, OTT kan bajunya. Iya. Iya. Oh iya juga. Oke. Jadi kalau saya bertemu dengan anda berdua ini saya bingung mau ngomong apa ini, karena setiap ucapan anda semua ini adalah kelucuan. Enggak apa-apa, jujur aja enggak apa-apa. Selama Anda mau jujur ya kita welcome aja ya Pak Fuad. Ya kita sih ya aja gitu. Iya. Gitu. Ya. Ini pertanyaan saya nih, kenapa anda ini tidak muncul lagi di layar YouTube gitu loh? Apakah anda sudah bangkrut? Panjang ya, Apakah anda penghasilan YouTube anda sudah tidak ada yang subscribe atau bagaimana? Gini panjang juga. Iya, sudah sekian lama saya mencari anda, tiba-tiba saya lihat anda Anda di kenal kebun. Abraham Lincoln? Kenal? Saya tidak kenal dia. Sama Kabil Lame? Tidak kenal saya. Hah? Nggak kenal. cerita sama dia. Saya kira Bapak Anda tahu. Itu namanya artis, Pak. Oh artis. Iya. Jadi kenapa kita lama vakum? Karena kita nggak eksis. Andai kan kata kita eksis, berarti kita tidak vakum. Iya. Iya. Sepakat. Banyak yang bilang begitu juga. Banyak ya. Tapi serius saya pengen tanya ini, kenapa anda semua tidak nongol lagi dari YouTube? Boleh saya jawab serius ya. Kalau kenapa jauh juga ya. Iya, kenapa? Harus lewat timang Nangat tumpah. Itu kedesan apa, Bung? Kedesan apa ya? Kedesan apa? Ya. Kenapa ya, Bro? Kita vakum ya. Kita vakum bukan vakum sih sebenarnya. Kalau boleh jujur ya. Vakum itu kan kata dasarnya faham atas hukum. Jadi singkatannya vakum. Iya, vakum. Iya. Vakum itu kan Paham hukum sebenarnya ya. Tapi makanya kenapa kita ketaatan vakum? negara, bernegara, berpenduduk, warga negara Indonesia harus taat hukum gitu. Kenapa kita vakum? Karena Jangan kita- pernah mengatakan keadilan jikalau kalian masih menabrak hela-hela. Oke, saya ingin bahas ini. Gimana pendapat anda terkait dengan statusnya Bung Fuad ini di Facebook tentang keadilan? Saya setuju juga. Apa yang anda pahami Nggak itu? usah lah bicara keadilan. Kalau makan nasi aja kita dahulukan nasi kan baru minum. Seharusnya kan sama-sama kan. Sama-sama makan Biar nasi adil. langsung minum. Enggak, bukan.
makan nasi sambil minum gitu. Itu versi keadilan menurut Anda? Iya, kalau mau adil itu kan. Saya sih keadilan bagi saya. Contoh kasusnya ini kopi. Tidak seharusnya harus sama rata. Oke. Tapi pas. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Adil berasal kata dari A dan Dil. Nanti Bertemulah namanya Adil. Adil. Kakak Adil. kakak. Iya. Banyak yang bilang Iya. Jadi gini. Iya. Kita akan bicara sesuatu yang normatif ini, Ya, normatif. sahabat-sahabatku sekalian ya. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal saya tadi, kenapa anda semua ini vakum gitu loh? Ini serius Nggak atau pernah enggak? serius ini. Iya. Kenapa anda tidak memulai memunculkan kembali karya-karya anda untuk menghibur setiap banyak orang gitu? Ya, kami anggap YouTube adalah wadah untuk kami berekspresi. Berikan edukasi. Edukasi, ekspresi. Hmm. Kenapa kami vakum? Ya karena kami tidak eksis. Ya itu aja. Kenapa Itu kami ada tidak eksis? jawabannya. Karena Itu kita jawabannya. vakum. Ya jawaban yang benarnya itu ya karena sibuk masing-masing. Sibuk. Jadi kami berdua ini memiliki kesibukan masing-masing. Bukan masing-masing. Beliau ini kan merupakan salah satu pembina lapas ya. Iya, lapas. 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 Lapas tuh mana? Iya, itu saluran air. Lapas. Ya. Saya sendiri kan berdinas di ini. Saya kan satpam saya. Jadi sobat apa sekalian, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari obrolan ini? Terserah kalian mau ambil kesimpulan apa, mau ambil kesimpulan apa terserah. Biarkan penonton yang menikmati dan menyimpulkan sendiri. Iya. Ibaratkan gini, kita tidak bisa menyimpulkan Oke. rasa atau apa. Oke. Karena rasa itu tidak jauh dari perkampungan. Oke. Iya. Kalau bicara perkampungan berarti ada pemerintahan. Oke. Iya, ada desa Kalau di kita situ. bicara masa pemerintahan, di situ ada desa, Desa. ada kelurahan, ada Ada kecamatan. camat, dan ada kabupaten. Iya. Jadi Pilih apa yang Anda Pilih katakan? mana, Pilih coba? yang mana? Pilih. Boleh telepon Bapak ya apa siapa Ya, terserah. silakan. Pilih yang Kalau mana, tidak coba. bisa angkat tangan atau enggak Iya, angkat kaki. ambil Angkat tangan aja kalau gitu. Itu. Seperti itulah kenapa kita vakum ya. Ya. Karena itu kita ada kesibukan masing-masing. Oke. Tapi vakum itu singkatan dari faham hukum. Paham hukum. Ya kalau versi saya vakum itu salah satu perangkat di motor gitu. Di karburator Apa itu? vakum di motor metik itu ada vakumnya kan. Ya itu kita Oh. terkurung. Aduh. Jadi ngomong-ngomong, Bapak ini udah lama di sini. Dari tadi. Ya tadi. Pantasan saya nggak lihat ya. Jadi Bapak ini camat, desa atau lurah? Saya bukan siapa-siapa, Bung. Benar nih. Saya hanya Serius. orang yang Jujur aja nggak apa-apa kita nggak kasih tahu siapa-siapa ya. Iya. kalau saya jujur sama anda berdua ini melenceng nantinya. Enggak apa-apa. Tapi kalau saya prediksi ya, kalau dari potongan rambutnya ini seperti ini tentara. Tapi kalau di hatinya Hello Kitty. Iya benar, serius. ya? Aduh. Jadi gini. Saya sebenarnya pengen membahas tentang kreativitas anda berdua ini sebenarnya. Karena di channel kita ini adalah memberikan edukasi kepada sobat-sobat sekalian, terutama para generasi-generasi muda yang ingin berkarya memajukan daerah Dompu ini. Sepakat. Jadi kemarin anda berdua sempat viral juga pada film Umandai. Itu luar biasa, Bu. Saya itu majangnya. Iya, saya mengapresiasi yang luar biasa atas acting sobat semuanya, itu mantap sekali. Jadi dalam film itu karakter anda berdua itu memang dirubah habis untuk jadi orang yang benar-benar menguasai peran itu. Anda keluar dari kelucuan anda untuk melakukan peran itu. Itu ada tantangan menurut saya. Pendapat Bung Ojan. Ya, itu Dari kebiasaan anda lucu, tiba-tiba anda masuk ke hal yang serius seperti apa gitu loh? Pandangan Ya, Bung itu Ojan makanya, tadi itu. ya, kita juga kaget sih sebenarnya, kaget karena dari kebiasaan kita lucu segala macam tiba-tiba disuruh untuk ditantang untuk pedagang apa istilahnya itu untuk menjalani peran sebagai Kepala rumah tangga. kepala keluarga segala macam itu Kepala susah limas. juga. Kepala perjalanan. Bung Ojan, Bung Fuad gimana? Peran anda dalam film Umandai itu Saya sih biasa aja. Ya, Bisa kita aja. nggak sombong. Kalau Bapak meminta tantangan ya nggak bisa, tergantung. Tapi kalau bicara masalah pemuda kreatif,
pemuda inspiratif, ya itu ke Bapak aja. Iya, Kenapa dengan saya? Ya nggak tahu. terserah. Tapi Bapak. sejujurnya, kalau kita berbicara masalah komedi ada lucu. Bagi orang yang gagal paham, kita ini dianggap gila. Oke, ya terus itu yang mau saya bahas. Iya. Gila itu orang yang hilang kewarasan. Kalau kita ini gila dalam tanda kutip memberikan hiburan dan ada edukatif. Semata-mata untuk Iya. menghibur orang. Kalau kita bicara masalah kurang waras, Itu banyak di pasar tuh orang-orang Iya. yang gak waras itu tapi nggak lucu. itu dia tidak waras Nggak atas ada lucunya ini juga. namanya dari lahir. Tapi ada orang yang waras, tapi dia nggak waras, Iya. Contohnya? korupsi, Oke. iya kan? Pembunuhan, pemerkosaan, dia waras, Tapi dia nggak waras. Iya, gila namanya itu. tapi orang gagal fokus. Pemahaman mereka, kita yang memberikan hiburan di dalam media sosial, kita dianggap gila gitu. Oke. Saya Padahal salut sesungguhnya juga. orang gila itu adalah orang yang hilang kewarasannya. Iya. Orang yang punya akal dan pikiran, tapi hilang kewarasannya. Perkosa orang, maling uang rakyat, Mencuri. dan sebagainya. Kenapa? Pokoknya kegiatan kriminal ya. Tapi kita dianggap gila, padahal kita memberikan kesan hiburan edukatif. Iya, Lalu apa yang salah? Benar. Iya, padahal orang gila, jangan intimidasi orang gila juga ya. Emang ada orang gila kena corona? Iya. Orang gila Memang, juga nggak pernah mana nggak ada lucunya juga. Gini, memang sering saya mendengar itu bahwa sebagian orang mengatakan bahwa video-video Anda, karya-karya Anda berdua di YouTube itu memang banyak sekali juga yang terhibur. Tapi ada juga yang bilang mengatakan bahwa video Anda itu video yang tidak bermanfaat gitu loh. Dalam arti kelucuan Anda berlebihan, kelewatan segala macam. Bagaimana Anda menanggapi itu semua? Tergantung anggapan orang ya. Kalau kita berdiri aja di video itu ya, anggap kalau orang anggapnya salah ya, tergantung persepsi masing-masing sebenarnya ya. Kalau mereka mau anggap lucu segala macam itu kembali ke mereka. Pendapat itu Iya. tergantung dari arah mana dia berdiri. Iya. Kalau dia arah dari depan, dia bisa melihat secara utuh. Tapi dilihat dari samping, dia tidak bisa melihat secara utuh. Kalau dia dari samping gini juga gitu. Kalau dia lihat dari belakang, dia hanya bisa melihat dari belakang. Iya. Jadi kalau kita hidup dengan anggapan orang, tidak akan berjalan dengan baik. Jadi anggap saja omongan itu sebagai motivasi hidup. Oke, Karena kita tidak bisa menghindari dari omongan-omongan dari media massa maupun orang-orang. Ya. Tapi juga kita tidak terlepas dari omongan. Dari omongan orang itu kita bisa hidup. Kita bisa terjaga. Contoh, kita digosipin itu, ini itu. Anggap saja itu adalah mata Tuhan yang akan menjaga kita, agar kita terhindar dari perbuatan tercela dan terburuk, ya kan? Tapi kaum milenial sekarang, ketika diberikan nasihat, diberikan untuk menjaga diri, tapi dibilangnya itu, wah, so tahu, ngapain urusin orang lain, urusin aja dirimu sendiri. Tapi kalau dia menganggapnya itu positif, anggap saja omongan orang itu sebagai mata Tuhan untuk menjaga kita agar lebih baik. Wih, luar biasa. Sedih banget ya. Iya, Luar biasa. iya. Ini kita mulai serius ya sobat apa sekalian ya. Terserah. Ya. Jadi pandangan Bung Ojek gimana terkait dengan pernyataan? Dia nggak punya pandangan masalahnya. Saya sudah pernah hampak kan. Nggak serius. Dia rabun jauh, rabun dekat, Iya. rabun lalu lintas. Kalau sejujurnya kalau saya orang yang masa bodoh terkait masalah apapun, nggak mau tahu urusan orang dan saya nggak berharap juga orang lain tahu tentang saya. Makanya saya di media sosial segala macam jarang posting sesuatu apapun. Apalagi di media gaib. Iya. Yang penting Anda berdua memberikan edukasi ya kepada Iya. siapapun. Terserah orang mau menganggap itu terhibur atau bagaimana. Terserah. Mereka mau mereka skip, mau mereka nggak nonton segala macam itu urusan Oke. mereka. Ini sobat-sobat apa sekalian, termasuk sobat Sampela Dompu Kreatif kemarin juga yang sempat viral nama YouTube-nya kalian itu, mungkin nanti akan nonton juga di sini. Selain Anda berdua ini memberikan edukasi terkait video-video untuk menghibur semua orang, ada nggak kreativitas lain yang sahabat berdua ini tunjukkan lebih-lebih kepada semua orang atau lebih-lebih juga ke daerah kita tercinta yang lebih bermanfaat seperti apa? Kalau saya kan
kalau kita bicara ini nih, banyak mengatakan apa yang telah engkau berikan terhadap daerahmu, negaramu. Oke. Kalau kita bicara itu ya pasti ada walaupun secuil lah. Mungkin kita terlibat dalam kegiatan sosial, bakti sosial itu sudah kita memberikan. Karena kita memberikan tenaga kita secara cuma-cuma. Berbakti Iya kan? untuk negara. Tapi untuk di sisi lain kita sebagai apa namanya? Ya istilahnya berkomodi lah. Latar belakang kita berdua ini kan seorang penari, pelaku Seniman. pelaku seni lah, atraksi budaya, seni budaya. Ya saya termasuk juga yang sangat mencintai budaya, sejarah Ndai Dompu. Luar biasa. Ya. Iya. Setiap karya saya, kalau misalkan di seni tari, pasti saya akan dilatar belakangi dengan sejarah, histori. Histori ya. Iya. Gerakan pun tidak terlepas dari gerakan dasar dari atraksi dan Keluar dari pakemnya. tari. Ya. Terus Bung Ojan juga sama ya kayak Sama. Hampir Bung sama. Fuad. Jadi selama Anda menjadi pelaku seni itu hal-hal apa yang pernah Anda raih gitu? Banyak sih, banyak. Termasuk saya pernah mengajarkan tentang bagaimana itu seni sama adik-adik saya, bagaimana itu tari yang baik, yang benar, segala macam. Artinya saya tuh ingin melestarikan tarian itu lewat lewat kadang-kadang lewat cerita, kadang-kadang lewat media massa segala macam. Tapi dengan keterbatasan saya usahakan hanya segitu yang saya mampu. Beliau ini juga salah satu fotografer yang ada di Dompu. Oke, luar biasa. Fotografer, geografer, pornografer. Alhamdulillah. Jadi ternyata ini sobat-sobat sekalian, ternyata mereka berdua ini bukan saja pandai untuk menghibur sobat-sobat sekalian, tapi juga ada kreativitas yang tersembunyi dalam diri mereka berdua yang akan kita Amin. bongkar di pertemuan di kesempatan kali ini. Bapak ini kuli bangunan ya, kok suka bongkar-bongkar ya. Saya akan membongkar raga dan jiwa Anda berdua ini loh maksudnya. Nah begini, Ya, terkait dengan sesuatu seni dan budaya yang ada di Kabupaten Dompu ini, Anda berdua adalah salah satu pelakon dalam kalau saya pelakon, dia ini pelacur. Oke. Nah, saya ingin bertanya begini. Dalam dunia seni atau budaya, hal yang besar yang pernah Anda raih, yang pernah Anda berdua persembahkan di daerah ini, kira-kira seperti apa dan bagaimana gitu? Kalau saya persembahkan sih nggak terlalu banyak sih. Nggak juga, karya saya nggak terlalu besar juga. Saya pernah menggarap sebuah tarian. Jadi saya ceritakan dulu latar belakang saya membuat sebuah tariannya. Oke. Sebenarnya tarian kolaborasi. Jadi tahun 2014 ada namanya lomba tari kejuangan antara TNI, Kodim. Itu di mana itu? Itu kalau yang diwakili Dompu, Kodim Dompu, 1614 Dompu itu Sanggar Gerepau. Kita dilombakan di Mataram dan alhamdulillah di sana di Kodam kita juara 1. Dan di juara 1 kita lanjut ke Pangdam di Pangdam Udayana yang berada di Denpasar, Bali. Dan alhamdulillah di sana kita juara 2, juara 1-nya dari Gianyar. Jadi tari Gianyar itu mengangkat tema atau judul itu tentang Sumpah Palapa Gajah Mada. Dalam tarian itu dia menyebutkan bahwa seorang Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada, ingin menaklukkan Nagari Dompu dalam supanya Pahang. Itu yang diceritakan dalam tari itu. Dari situ saya mencoba, nanti saya balik, saya harus membuat suatu tarian sebagai bentuk perlawanan. Karena tahun 1335 Dompu pernah menghadang bala tentara dari Majapahit yang datangnya dari Teluk Cempi. Cuman sampai kekiniannya, maksudnya sampai di sini di era modern sekarang, Dompu tidak dikenal. Kenapa? Sekitar tahun 1930-an, Sultan Sirajuddin dibuang ke
bukan di Kampung Armata di NTT. Dari situlah Dompu tidak dikenang karena rasanya kalau di sini ya Sultan kita dibuang di sana. Dan Belanda sebelum itu pernah bersumpah akan menghilangkan Dompu dari peta dunia dan akan menghanguskan Dompu dari peta dunia. Jadi jangan heran jika ada pribumi orang Indonesia itu sendiri mengatakan Dompu itu tidak ada. Dan memang kenapa Sultan Dompu diasingkan ke Kampung Armata ya karena memang dia itu melakukan korupsi. Tapi harus kita ketahui politik Belanda itu untuk menjatuhkan suatu daerah, dia akan mengkambing hitamkan atau mengatakan bahwa seorang sultan ini adalah koruptor. Juga korupsi ya. Ya, untuk mempermudah mereka mengasingkan atau memenjarakan. Jika ada sampai sekarang garis keturunan Belanda mengatakan hal seperti itu, berarti dia ada penjajah. Karena sejatinya hanya Sultan Dompu yang diasingkan ke Kupang di Pulau Sumbawa ini. Sisi lain itu sudah tidak ada. Pertanyaannya, kalau memang Dompu tidak pernah ada, kenapa dalam Sumpah Palapa negara Kartagama, negara Kartagama itu disebutkan? Entah itu benar atau tidaknya Majapahit pernah datang ke Dompu, tapi yang pasti Dompu dicatat dalam Sumpah Palapa Gajah Mada. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa Dompu itu tidak pernah didatangi oleh pasukan Gajah Mada. Saya tidak mengambil dari situnya, tapi saya mengambil Dompu itu dicatatkan dalam negara Kartagama, Pararaton, oke. Ya. Dompu itu, masya Allah, masyhur. Luar biasa. Iya. Jadi terkait dengan cerita pemaparan soal Dompu ini, artinya rentetan sejarah Dompu ini Anda tuangkan lewat dunia seni Anda, begitu? Ya. Dengan kalian saya. Oke. Mungkin dengan orang yang bisa bertarik suara ya dengan tarik suaranya dia membuat suatu lirik lagu. Dan kalau saya ya lewat tarian. Oke. Jadi seni dan kreativitas yang Anda tunjukkan ini adalah salah satu bentuk untuk Anda menunjukkan bahwa ini loh Dompu gitu loh. Persembahan untuk daerah. Oh, luar biasa. Entah itu disukai atau tidak. Terlepas dari itu, tapi inilah persembahan saya. Oke, luar biasa. Saya salut sama Anda, bro. Saya nggak salut sama Anda. Untuk Bung Ojan. Selama Anda dari awalnya lucu-lucu sekarang sudah begini cerita. Untuk Bung Ojan. Kopi mana kopi nih? Untuk Bung Ojan, selama Anda mengikuti kesenian, memberikan sumbangsi untuk daerah ini, pernah nggak dalam diri Anda itu merasakan bahwa saya ini sudah puncak nih memberikan persembahan untuk daerah ini? Pernah nggak Anda berpikir seperti itu? Kalau dalam hal itu saya nggak pernah puas ya, karena memang saya selalu merasa ada kekurangan. Oke. Supaya saya juga bisa memotivasi saya untuk berkembang lagi gitu kan. Kalau saya cepat mengangkat diri saya di puncak ya, tentu saya akan selalu di situ. Tapi sekarang alhamdulillah saya kan jalani lagi, saya akan lakukan lagi terhadap apa yang seharusnya saya lakukan untuk Kabupaten Dompu. Luar biasa. Saya pengen menanyakan sesuatu nih. Saya pernah mendengar sebuah berita bahwa pada saat pertama kali launching festival Tambora Menyapa Dunia, itu kalau nggak salah ya, launching Tambora Menyapa Dunia, dan ini adalah salah satu pelaku pertama sobat saya ini melakukan launching Tambora di Jakarta. Itu benar nggak? Benar sekali. Benar. Pada tahun berapa itu? Tahu tuh Fuad. Itu pada tahun 2013 sebelum Masehi. 2013. Ya, itu tepatnya di mana? Itu di apa ya? Bukan. Di gedung pariwisata. Sabta Pesona. Gedung Sabta Pesona. Oke. Ya, gedung pariwisata. Dan ada 2 kali itu launching Tambora 2013 dan keduanya 2014 itu dilaksanakan di Taman Mini Indonesia. Oh, itu luar biasa. Sempat hadir loh saat itu. Ya, launching pertama. Jadi ternyata prestasi kedua sahabat saya ini luar biasa sekali, sobat AP sekalian ya. Dan juga saya dengar juga bahwa kalian berdua ini pernah menampilkan sebuah tarian tradisional daerah Kabupaten Dompu di 32 kedutaan. Iya. Negara. Itu benar. Gimana ceritanya itu? Panjang ceritanya, Fuad, bisa Dia panjang ya. Saya ambil dari Turki dulu ya.
Atau saya persempit ya. Oke. Dari Papua Nggak ke apa-apa. Indonesia. Ya. Jadi gini, itu di tahun 2014, tepatnya di Taman Mini Indonesia, di sekitar bulan Juni ya, 2014. Di situ dihadiri beberapa negara sahabat Indonesia. Ada dari Turkmenistan, ada dari Iran, ada dari Arab Saudi, ada dari Inggris. Pokoknya yang negara sahabat Indonesia. Dan alhamdulillah kita mendapat respon baik. Di sana kita menampilkan beberapa seni tradisi budaya Dompu. Kalau tariannya itu tari Raisa Ida. Jadi tarian itu garapan dari almarhum Seko dan Pak Anwar. Dan tarian yang bagi saya yang sangat fenomenal. Jadi di Pulau Sumbawa ini ada beberapa dengan tarian tema yang sama, tari tentang letusan Tambora. Kalau nggak salah, maaf ya ini saudara-saudari yang ada di Sumbawa. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Kalau nggak salah di Sumbawa itu ada nama Tanjung Menangis. Itu tentang tragedi meletusnya Gunung Tambora. Okay. Begitupun di Bima ada, cuman saya lupa namanya. Nah kalau di Dompu ini ada Sanggar Lahila dengan tema yang sama, cuman beda dengan judulnya. Lupa saya. Dan kalau di Sanggar Ngerapau sendiri, tema yang masih sama tentang letusan Tambora. Tapi alhamdulillah kita lebih dulu itu tari Raisa Ida. Tari Raisa Ida. Iya. Itu menceritakan kisah tentang letusan Gunung Tambora. Iya, histori dari letusan Tambora. Gejolak yang ditimbulkan oleh letusan Tambora. Dan dalam itu Bung Ojan juga sebagai pelakunya di tari Raisa Ida itu. Iya. Alhamdulillah. Dia yang seidah sekali dia. Saya paling seidah saat itu. Paling seidah sampai dia diruqyah sama hero dia. Iya, Sama pemuslim asal. hero juga itu luar biasa sekali. Oke. Jadi banyak orang yang nggak tahu ya tentang kalian berdua ini. Jadi sobat-sobat di luar sana hanya paham dan mengerti bahwa Bung Fuad dan Bung Ojan itu adalah orang yang lucu ya. Padahal di balik itu Di sisi lainnya itu telah menyimpan sebuah prestasi yang luar biasa gitu. Jadi tidak jarang atau semua orang tidak bisa untuk menampilkan sebuah karya seni di 32 kedutaan negara. Jadi Anda berdua luar biasa. Dan juga Anda juga berdua pernah tampil di depan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Jadi Anda Bung Fuad itu pada saat Anda menampilkan sebuah karya seni di depan Presiden Indonesia Pak Jokowi, itu apa yang Anda tampilkan di depan beliau? Itu tarian ini ya. Tarian Raisa Ida. Tarian Raisa Ida. secara kolosal saat itu. Tari kolosal itu 1.200-an orang. 200 orang. Itu yang Anda yang garap semua itu. Itu kita bersama dengan itu sebenarnya tarian dari Sanggar Pahu, karya dari almarhum Seko dan Pak Anwar, dan dikembangkan menjadi tari kolosal, dibantu oleh teman-teman provinsi, guru saya Pak Surya Mula Marwan. Dan itu Pak, kalau nggak salah Pak Ketut juga ya. Pak Ketut dari teman-teman provinsi. Dari luar biasa ya. Luar biasa. Seperti apa luar biasanya? Kalau kita bicara masalah luar biasa, berarti tidak ada luar dalamnya. Oke. Jadi begini, saya pengen tanya begini. Dari sebuah kreativitas yang Anda persembahkan ini, kira-kira ada nggak bentuk timbal balik dari pemerintah misalnya, atau penghargaan dari pemerintah juga? Ada nggak kira-kira hal-hal seperti itu? Apa ya? Kalau kita bicara masalah timbal balik, tidak akan selesai urusannya. Tapi kalau saya bisa gini ya, kita kan masalah, kalau kita berbicara masalah budaya, sejarah, erat kaitannya dengan pariwisata. Kalau kita berbicara 3 unsur ini, tidak terlepas dari namanya fotografer dan videografer. Iya, sebagai pendukung untuk mempublis ya. Karena memang gini, kebanyakan kita menganggap sebelah mata para pelaku fotografer dan videografer. Tanpa mereka kita tidak bisa mengeksplor. Karena lewat media lah kita bereksplor. Siapa yang punya tugas itu? Ya pada fotografer dan videografer. Jadi menjadi satu kesatuan. Dan kalaupun kita serius dalam
ingin membangunkan dunia wisata, pariwisata Dompu, ya harus diseriuskan juga dengan anggarannya. Oke. Jadi ini didengar loh. Biar didengar aja. Apa Nggak apa-apa ya? bagus didengar. Ngapain kita takut? Masalah mau didengar mau enggak? Emang kita maling uang rakyat. Orang yang maling uang rakyat aja nggak malu itu pakai jas hujan, malu orang sih. Pakai jas pas hujan ya? Iya. Kenapa pakai pas Oke. Oke. matahari? Oke, kalau saya membiarkan Anda berdua ngomong panjang urusannya ini. Ya memang panjang. Saya ingin mengajak kalian berdua. Mana Pak? Tamasya. Saya ingin mengajak di sini saja lah. Oh ya. Saya ingin Anda berdua ini memberikan pesan, memberikan kesan terhadap para generasi muda saat ini, ya, agar terus melestarikan budaya, seni, hal-hal yang bermanfaat. Ya, seperti apa Anda ingin memberikan masukan dan saran kepada sobat-sobat AP di luar sana? Apa ya yang bisa saya katakan? Karena saya sudah kehabisan kata-kata. Sudahlah, nggak usah kita nasihati mereka untuk maju. Terserah mereka aja, suruh berkembang sendiri aja lah. Ngapain sih kita urus orang gitu loh? Mereka aja nggak ngurus Mereka kita. nggak ngurus kita. Itu masalahnya. Iya ya. Iya. Benar juga saya sepakat. Maksud saya begini. Minimal kan regenerasi itu ada untuk terus melestarikan Iya, kan gitu ada loh. sekolahan toh. Oh, ya harapan saya juga buat para seniman muda ya, bangunlah nama daerah kita lewat senimu, lewat karyamu. Jangan membangun budaya orang lain. Gunakan ilmu, kepintaran Anda untuk mencari ciri khas Dompu lewat gerakan dasar dari cerita turun-temurun tradisi kita. Jangan beranggapan Dompu tidak punya budaya, nggak punya ciri khas. Kita dulu itu ada salah satu pemerhati sejarah dan budaya. Ketika itu 2018, ketika itu saya diberikan kepercayaan sebagai koreografer di tari kolosal 2018-19. Anda sebagai koreografernya Ya, pada saat itu. alhamdulillah. Kita didatangin dan dikatakan, Bu Fuad, kok nggak ada ya gerakan Dompu, ciri khas Dompu? Kok nggak ada itu tuh ya? Padahal dia itu bukan seniman tari. Jadi kalau dia bisa cermat, bisa melihat secara baik, akan melihat di situ ada gerakan dasar kita. Mancabel itu ada, Gantau ada, ada gerakan hadra ada, dan lain sebagainya. Hanya saja harus kita bedakan antara tarian dan atraksi. Oke, baik. Saya ingin mendapatkan satu kata motivasi dari sobat berdua. Ya. Hal-hal motivasi apa yang ini Anda sampaikan di channel saya ini? Ya. Baik, kawan-kawan kaula muda dimanapun Anda berada, di dunia maupun di akhirat. Nama saya, nama saya lagi? Iya, biar mereka tahu siapa yang memberikan motivasi ini. Oke. Nama saya Fuad. Fuad. Gini, untuk para jomblo-jomblo, jangan pernah ingat mantan. Itu aja motivasi dari saya. Apa kaitan dengan mantan, Bu? Ya, terserah mereka mau anggapannya mau segala macam, terserah mereka. Oke, Bang. Silakan sampaikan motivasi Anda untuk generasi muda saat ini. Generasi muda. Sebentar dulu nih, moti laki atau moti amaham ini? Ini mau pakai bahasa apa dulu ini? Ya. Terserah Anda mau sampaikan bahasa apa. Bahasa daerah nanti ada translate-nya. Oke. Bahasa Inggris ada translate-nya, bahasa Arab ada translate-nya di situ. Ya. الفعل سحلب ولا دوم بنا الفعل حسب الفعل تعب ولا حلب عنده على سحلبان كل فعل كبانتو نكسب هالحب تسمك عليه Seperti itulah. 정거 신통 더 나로 더 장고 다 모두 다 장고 다 본토 다로 두 장고든 정다 두테 거루이 가리 돈 장고 다로 노래 만들 Iya. Katanya kalaupun makan pakai kedui kadi, Iya. nesgakan kedui kadi ya dengan cara ala ropen. Itu artinya? Artin. Oh, gitu. 장 Kan kadi kan. สวัสดีครับที่พังก็ทั้งโคตรปลอดภัยเกิดใจเคลื่อนถอยลอย Iya. Kalau masih kadi kan susah diloi kan nanti. Oke. Sekali lagi, Bung. Ya. Sekali lagi saya minta motivasi Anda untuk generasi muda seperti apa, Bung? Jadilah seperti lautan, samudra, semakin dalam semakin membiru. Oke, luar biasa. Semakin tinggi semakin warna biru. Tapi jangan pernah sombong.
ikutilah ilmu dari padi. Oke. Semakin berisi, semakin menunduk. Jangan pernah merasa puas. Tetaplah belajar agar generasi kita tetap hebat. Oke. Dompu unggul, Biasa. dompu masur. Luar biasa. Bung Ojan? Oh, saya lagi. Iya. Ya, untuk teman-teman generasi muda ya. Ya, jangan sampai tua lah, itu aja motivasi dari saya. Jangan sampai tua. Iya, generasi Gimana muda. caranya Bung kalau muda-muda terus gitu loh? Iya, kalau Terserah ngomong-ngomong mereka. masalah tua, rata-rata orang tua itu dulunya pernah Iya. muda ya. Karena muda. Itu begini. Hampir Ya. semua. Jangan putus asa, Oke. tetap maju, tetap belajar. Apapun keinginan Anda tetap akan tercapai selama Anda mau belajar. Oke, luar biasa. Terakhir ya. Saya pengen Anda berdua 1 menit lah. Anda berdua komunikasi dengan ciri khas Anda sebagai Mr. Chung Hui dan Abu Jamila. Monggo. Panjang ceritanya ya. Kalau Panjang. kita mau ceritakan hari Bukan ini, cerita, kan- Bung. Anda Iya, itu ngomong cerita, berdua itu pakai bagian bahasa. dari cerita ya. Iya. Itu makanya. Jadi gini, dari selaput otak menuju ovarium dan lain sebagainya itu merupakan salah satu tingkatan tinggi dari puncak Oke, campuran sampai sekalian. dunia. Ya, kalau kita mau Sampai di sini dulu. Iya. kalau kita mau Satu tutup nih. Jadi mau kuat, kalau mau kuat dia itu harus minum makan semen. makan semen. Iya. Iya, semen. Karena sesungguhnya semen itu dan pasir merupakan satu kesatuan kalau digabungkan menjadi bahan bangunan. Iya, tembok. Oh, Tembok. gitu. Batu kerikil campur semen, tembok lalu no. Iya, alhamdulillah. Oke, sudah ya. Ya tergantung Sudah ya? Bapak sih kalau kita. Iya, itu Bapak punya acara loh. Oke. Kalau saya Banyak maaf, dari tadi Anda belum menjawab pertanyaan dari saya. Bapak ini lurah, desa atau dari apa? saya dari RW setempat. Oh, kelihatan sekali ya. Bohongnya. Iya, kacamata RW ini. Kacamata Iya, RW. sekali. Bisa nggak kalau mau itu jangan pakai kacamata kuda. Kacamata apa? Ya, pakai kacamata biasa lah. Oh, ini kacamata kuda ya. Iya. Kacamata kuda kan dalam artian ya selalu melihat ke depan kan tidak pernah mau. Boleh nggak saya berikan motivasi pada mereka yang jomblo? Boleh, silakan. Ya? Silakan. Hei kawan-kawan, bagi yang jomblo, kalian jomblo itu bukan karena apa-apa, karena Anda itu belum menikah. Andai kata Anda udah menikah, berarti Anda dan Onda itu udah ijab kabul. Kalau udah ijab kabul, berarti sudah disahkan secara hukum dan agama. Maka dariku, jangan pernah kelamaan jomblo, karena jomblo itu tidak sehat. Oke, itu dengar teman-teman jomblo itu. Jomblo itu pahit. Ya, Itu aja. cukup Afan aja yang jomblo, kalian jangan. Iya. Oke, sudah ya. Iya. Sudah oke. Baik. Terima kasih Sama-sama. Bung Ojan, Bang Fuad sudah hadir di ruang inspirasi ini. Iya, sama-sama. Luar biasa. Amin. Anda berdua adalah sahabat terbaik saya. Amin, terima kasih. Serius nih? Dari dulu banget saya respect sama Anda berdua Ya ini. serius. Respect. Saya serius, Bung. Oke, kalau serius. Tetap pertahankan tradisi dan budayanya, Hidup budaya. hidup budaya untuk memberikan sumbangsi terbaik kemajuan daerah. Semangat. Saya ucapkan terima kasih. Luar Sama-sama. biasa. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada Anda berdua. Bonak ini. Oke, sobat apa sekalian, demikianlah perbincangan menarik kita dengan dua sosok sahabat kita ini, dua orang yang memberikan inspiratif, motivasi dan sumbangsi terbaik untuk kemajuan daerah ini lewat dunia seni yang cukup luar biasa. Jadi saya ingin mengatakan kepada sobat apa sekalian, jangan memandang sesuatu itu dari luarnya, tapi pandanglah sesuatu itu dari dalamnya. Seperti mereka berdua, apa yang mereka tampakkan adalah kelihatan lucu dan menghibur kita semua, tapi di belakang itu mereka memiliki segudang motivasi dan prestasi yang luar biasa. Dan itu luar biasa berapa sekalian. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini jika video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, kita tutup. Atau Bang Fuad bilang jangan lupa subscribe. سوف على سبسكرايب على يوتيوب لايك انا لنا سير حلبة السلام عليكم. Bung Ojan pakai bahasa Mr. Chung-nya. Iya. Cing tau seng. Itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.